Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan memasuki pelajaran di bab 10, Aku dan Budaya Temanku. Saat ini kita akan belajar tentang budaya yang ada di Indonesia dan apa hubungannya dengan Alkitab. Nah, kita akan belajar di part 18, Kekayaan Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita menyerahkan pelajaran ini agar dalam tuntunan Tuhan, di dalam doa. Mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini yang indah ini Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh. Pelajaran hari ini biarlah kiranya Tuhan menuntun kami agar kami dapat memahami, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami nyambut pelajaran hari ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita memulai pelajaran kita. Bapak mengingatkan anak-anak sudah mempersiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Sudah? Kita memulai pelajaran kita. Mari buka Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Anak-anak sudah ketemu? Alkitab Perjanjian Lama, langsung pasal 1, di situ ada langsung 26 sampai dengan 27. Bapak munculkan di layar handphone atau di laptop anak-anak ya, sambil lihat Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ayat 26 dulu. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang rayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, baik itu manusia, ternak, baik itu binatang yang ada di darat, ataupun yang ada di laut, ataupun yang ada di udara. Tuhan semua ciptakan. Ya. Dan Tuhan lihat itu semuanya indah. Ya, nak, ya. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Saat ini kita akan belajar kekayaan di Indonesia. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Yaitu menghargai perbedaan. Ya, perbedaan apa? Perbedaan kita dengan sesama manusia. Nah, pada saat ini kita memasuki di bab ini kita akan belajar tentang kekayaan. Kekayaan apa? Budaya. Budaya apa? Budaya yang ada di Indonesia dan apa hubungannya dengan Alkitab. Tapi sebelum kita menghargai kekayaan budaya, kita sudah belajar minggu lalu tentang perbedaan. Ya, baik apa itu bentuk fisik, sifat seseorang, karakter seseorang, kesukaan seseorang tidak sama. Terus latar belakang keluarga seseorang pasti berbeda. Nah, dengan perbedaan yang ada itu, kita anak-anak diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh kita menyepelekan orang, menganggap orang lain rendah. Ya anak-anak ya? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, perbedaan apa lagi? Coba lihat gambar ini. Sikap kita terhadap perbedaan apa? Minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Jadi teladan, jadi contoh yang baik bagi sesama. Hidup bertoleransi terhadap sesama antar pemeluk agama. Peduli terhadap sesama. Kalau kita melihat gambar ini, minggu lalu sudah Bapak munculkan yang ini, antara anak-anak beragama Muslim dan non-Muslim. Mereka berpelukan karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang harus saling menghargai, ya, harus saling mengasihi. Coba lihat gambar ini. Di sini ada suster dan ibu atau mbak ini pakai jilbab. Mereka menyalakan lilin bersama, tanda kasih. Jadi perbedaan yang ada itu untuk perbedaan yang ada itu bukan untuk jadi pemisah, tetapi untuk mempersatukan ya kemajemukan yang ada di Indonesia. Ya, minggu lalu Bapak sudah jelaskan kita harus saling menghormati ya antar umat beragama.
antar beda suku atau beda bahasa, ya, kita dipersatukan yang namanya NKRI, yaitu Indonesia, ya. Nah, seperti biasa anak-anak, dukung pelayanan ini dalam bentuk like dan di-share video ini agar anak-anak yang lain dapat belajar pendidikan agama lewat channel Aku Tahu ini, ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kekayaan Indonesia. Kita lanjut. Apakah kamu mengetahui kamu berasal dari daerah mana dan sukumu? Anak-anak, ada yang tahu kamu berasal dari mana? Dari daerah mana? Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua? Nah, kita semua adalah sama-sama warga negara Indonesia, memiliki hak dan kewajiban sama-sama di Indonesia. Jadi tidak bisa mengatakan, oh aku orang Indonesia Barat, saya lebih enak dong karena ibu kotanya ada di Indonesia Barat. Salah. Oh saya Indonesia Tengah, posisi saya di tengah-tengah, kemana aja boleh, mau ke barat, mau ke timur, enak. Nah, tidak bisa juga. Saya Indonesia Timur, enak, matahari terbit duluan. Tidak bisa. Kita sama-sama adalah warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama di Indonesia. Ya, kita harus sama-sama menghargai dari manapun asal kita, apapun suku kita, harus saling menghargai. Nah, jadi anak-anak sudah tahu anak-anak berasal dari daerah mana? Ya Pak, saya berasal dari Kalimantan, saya dari Sumatera, saya dari Pulau Jawa, saya dari Papua. Tidak masalah, di hadapan Tuhan kita semuanya sama-sama adalah anak Tuhan. Ya, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau mata belok atau sipit, atau rambutnya keriting, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kelihatan, ini ada bentuk tarian-tarian yang ada di Indonesia dari suku-suku yang berbeda-beda. Ya, ada dari Madura, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, dari Nias, dari Sumatera, dipersatukan tuh. Ini baju merah putih, ya. Apalagi, nah ini contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ini mewakili seluruh Indonesia. Kalau kita datang ke Jakarta, ada namanya Taman Mini. Kalau kita datang ke sana, ada rumah adat perwakilan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia. Nah, ini ada bentuk tarian dan rumah adatnya. Ya, betapa kayanya Indonesia ini. Nah, lihat ini tarian. Ini contoh tarian yang ada di Indonesia. Ya. Dan ini peralatan seni yang ada di Indonesia dari suku-suku. Ya. Ini bermacam, ada dari Kalimantan, dari Nias, dari Papua, ya, dari Sumatera, Pulau Jawa, ada semua tarian-tarian atau tarian-tarian yang ada di setiap budaya yang ada di suku-suku yang ada di Indonesia memiliki alat, ya, memiliki alat untuk menari, bermacam-macam, ya. Betapa kayanya Indonesia, tidak ada yang sama. Contohnya dari Papua sama dengan Aceh, tidak. Itu berbeda-beda. Dan di Indonesia ribuan suku. Nah, dari ribuan suku itu berbeda-beda semuanya, berbeda bahasa, berbeda kebiasaannya, berbeda adat istiadatnya. Nah, tapi bisa dipersatukan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, ya, tapi tetap satu. Nah, betapa kayanya Indonesia ini. Ya. Nah, Indonesia itu sangat kaya. Kenapa? Kaya di mana? Agama lebih dari satu. Kalau kita pergi ke negara lain, ya, ke negara lain, di situ hanya diakui satu agama. Contohnya, Bapak nggak usah sebutkan negaranya. Di situ hanya ada diakui satu agama, dan agama lain tidak boleh melakukan ibadahnya. Contohnya di Korea Utara tidak boleh. Ya, ada lagi negara lain, agama satu, tapi agama lain boleh mengadakan, tapi terbatas. Ada. Ya, tapi negara kita diakui ada 6 agama besar di Indonesia, dan ada lagi agama kecil, itu agama-agama suku, ya, terdaftar di Kementerian Agama, ya. Nah,
Apalagi alam yang melimpah. Alam yang melimpah di Indonesia sangat besar. Kekayaan apa? Hutan. Hutan apa itu? Kayu, ya, batu bara, tambang. Kekayaan apa lagi? Laut. Udara kita yang luas, ya. Kalau pesawat-pesawat dari negara lain lewat, pasti mereka akan izin dulu dan mereka akan bayar. Indonesia sangat kaya dan luas. Apalagi budaya yang beragam. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, budaya beragam itu suku, bahasa daerah, adat istiadatnya, seninya. Nah, semua yang kita pelajari pada saat ini, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini, ada kaitannya nanti dengan Alkitab. Ya, hubungan budaya dengan Alkitab. Pasti ada hubungannya. Tidak ada itu berasal dari, oh itu bukan, Tuhan tidak izinkan budaya. Salah. Budaya itu diizinkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Alkitab, anak-anak ya, apa yang dilakukan Yesus itu juga budaya. Contohnya, mencuci tangan. Itu budaya yang ada di Timur Tengah. Yesus pakai penutup kepala itu budaya yang ada di Timur Tengah. Apakah kita mengikuti? Tidak juga, nggak mesti harus sama. Ya, budaya Timur Tengah nggak harus sama, nggak harus diikuti orang Indonesia, tidak. Ya, contohnya kalau di budaya di kebiasaan di Timur Tengah, zaman Yesus, kalau masuk ke rumah harus mencuci kaki. Kebiasaan. Kenapa? Karena memang di sana itu kan padang gurun pasir. Kaki mereka kotor, kena debu. Jadi kalau masuk rumah, cuci kaki dulu. Itu kebiasaan yang ada di lingkungan, ya. Jadi itu ada istiadat, ya. Ada caranya cuci kaki bagaimana. Itu ada aturan-aturan, ya. Aturan itu dibuat supaya semua tertib. Ya, di Indonesia pun dibuat ada aturan setiap suku, ada bagaimana kita cara memanggil kepada adik bapak kita, adik mama kita, terhadap abang kita, terhadap yang lebih tua, ya, ada aturan-aturannya. Itulah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Negara lain belum tentu ada, tapi negara kita sangat kaya, sangat banyak aturan-aturannya. Tapi itu bukan aturan mempersempit hubungan kita di dalam budaya itu, tidak. Tapi supaya ada aturan keterikatan, tidak orang-orang itu tidak sembrono hidupnya, ya anak-anak ya. Baik, kita mempelajari budaya yang ada di Indonesia ini dan macam-macam kekayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia. Jadi inti pelajaran kita pada saat ini, mari kita jaga dan lestarikan budaya asli Indonesia, jangan sampai diakui oleh negara lain. Ya, jangan nanti negara lain mengakui, contohnya ondel-ondel yang ada di Jakarta, suku Betawi. Jangan nanti diakui oleh negara lain. Oh, ini ondel-ondel dari negara kami. Contohnya ulos dari Sumatera Utara, Batak. Jangan nanti diakui oleh negara lain. Ini asli dari negara kami kan. Padahal itu asli Indonesia. Ya, contohnya reok yang dulu pernah diakui oleh negara lain. Ya, jangan sampai. Kita harus melestarikan budaya Indonesia. Ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.